Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan informasi mengenai penyakit kanker payudara. Nah, sebelum memasuki video, yuk kenalin siapa saja yang akan menjelaskannya. Perkenalkan, saya Heratul Badriah. Perkenalkan, nama saya Mulyana Syafitri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhasbiah. Dan saya Sal Fahmi Abdul Aziz. Kanker payudara adalah suatu jenis tumor ganas yang berkembang di sel-sel payudara. Kanker ini terjadi karena pertumbuhan yang abnormal pada sel-sel tersebut membelah lebih cepat dan kemudian berakumulasi sehingga membentuk suatu benjolan atau massa. Kanker payudara terjadi karena adanya penyebab faktor-faktor risiko yang memicu terjadinya kanker payudara. Nah, apa saja faktor-faktor risiko yang menyebabkan kanker payudara terjadi? Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini terjadi karena adanya orang tua atau saudara yang pernah mengalami kanker payudara sebelumnya. Nah, itu harus patut diwaspadai karena bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Yang kedua, pengaruh hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi sebagai pembentukan sel yang ada di payudara. Jika hormon estrogen ini berlebih, maka pembentukan sel akan lebih cepat dan juga tidak terkendali dan dapat memicu terjadinya kanker payudara. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat. Bagi teman-teman yang suka begadang, makan makanan junk food, minum alkohol, dan juga malas berolahraga, nah itu patut diwaspadai karena itu semua adalah risiko besar terkena kanker payudara. Lalu yang keempat, kebiasaan merokok. Nah, bagi teman-teman yang suka merokok atau masih merokok, lebih baik dihentikan karena zat-zat yang ada di rokok dapat memicu besar terjadinya kanker payudara. Yang terakhir, yaitu terkena paparan radiasi. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di radioaktif dan tenaga kesehatan di bidang radiologi harus berhati-hati karena paparan radiasi yang berlebih di dalam tubuh tidak baik karena bisa memicu terjadinya kanker payudara. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kanker atau karsinogenesis. Karsinogenesis dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu inisiasi dan promosi. Apabila bahan yang bersifat karsinogenik masuk ke dalam tubuh, bahan karsinogenik tersebut akan dimetabolisme terlebih dahulu dalam tubuh. Kemudian, hasil metabolismenya didetoksifikasi dan berikutnya diekskresi. Apabila proses tersebut tidak dapat dilakukan oleh tubuh, maka hasil metabolit dari bahan karsinogenik ini akan mengadakan ikatan dengan rantai DNA, sehingga DNA menjadi cacat atau defek. Sebagai akibat dari adanya kecacatan DNA, tubuh berusaha melakukan perbaikan DNA yang dikenal dengan DNA repair. Bila perbaikan DNA ini tidak berhasil, sel yang memiliki DNA abnormal tersebut dieksekusi atau dimusnahkan melalui suatu proses yang dikenal dengan apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Apabila proses ini tidak mampu dilakukan oleh tubuh, maka sel tersebut memiliki DNA cacat yang permanen. Kondisi ini dikenal dengan fase inisiasi. Lalu, sel yang memiliki DNA cacat tersebut akan mengalami proliferasi, yaitu proses penghasilan dua sel dari satu sel yang terjadi secara terus-menerus, serta juga terjadi diferensiasi, perubahan bentuk sel yang kemudian berkembang menjadi malignan atau sel yang ganas. Kondisi ini dikenal dengan fase promosi. Selanjutnya ada manifestasi klinik. Kanker payudara dapat terjadi di bagian mana saja dalam payudara, tetapi mayoritas terjadi pada kuadran atas terluar di mana sebagian besar terdapat jaringan payudara. Pada stadium awal tidak ada keluhan sama sekali tanpa ada tanda dan gejala atau asimptomatik. Sebagian terbesar bermanifestasi sebagai: pertama, fase mamae yang tidak nyeri. Seringkali ditemukan secara tak sengaja. Lokasi massa kebanyakan di kuadran lateral atas dan umumnya biasanya di lesi soliter. Selanjutnya, bentuk payudara tidak tegas, permukaan tidak licin, mobilitas kurang.
atau pada stadium lanjut dapat terfiksasi ke dinding toraks. Selanjutnya, massa cenderung membesar secara bertahap. Dalam beberapa bulan, payudara bertambah besar secara jelas. Selanjutnya adalah pemeriksaan radiologis untuk mendeteksi kanker payudara. Yang pertama ada mamografi. Mamografi ditetapkan sebagai standar baku pemeriksaan radiologis untuk mendeteksi kanker payudara. Mamografi mampu memberikan visualisasi abnormalitas jaringan lunak asekudat dan mampu mendeteksi kalsifikasi halus. Teknik pemotretan yang digunakan pada mamografi ada dua, yaitu kraniokaudal dan mediolateral. Pada saat sekarang ini ada jenis mamografi terbaru, yaitu mamografi tomosintesis 3D. Mamografi ini menggunakan sinar radiasi yang lebih tinggi daripada mamografi 2D, namun mampu memberikan gambaran jaringan lunak yang lebih jelas. Kedua, ada ultrasonografi atau USG. USG berperan pada payudara padat yang biasanya ditemui pada wanita muda. USG bermanfaat untuk membedakan massa padat atau kistik yang biasanya hasil gambarannya hampir sama pada mamografi. Namun, USG tidak mampu mendeteksi kalsifikasi halus. Ketiga, ada MRI. Pemeriksaan MRI dengan menggunakan kontras mampu memberikan sensitivitas tinggi sebesar 90% untuk mendeteksi sel-sel kanker payudara dengan spesifitas 72%. MRI memiliki kelebihan karena tidak menggunakan radiasi pengion. Selain itu, MRI digunakan untuk menentukan ukuran dan penyebaran kanker payudara. Selanjutnya ada tata laksana. Terapi pada kanker payudara harus didahului dengan diagnosa yang lengkap dan akurat, termasuk penetapan stadium. Terapi pada kanker payudara selain mempunyai efek terapi yang diharapkan, juga mempunyai beberapa efek yang tidak diinginkan atau adverse effect. Sehingga sebelum memberikan terapi haruslah dipertimbangkan untung dan ruginya. Tata laksana kanker payudara dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pembedahan. Jenis pembedahan pada kanker payudara yaitu ada masektomi. Masektomi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada masektomi simpel atau total masektomi. Total masektomi yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara saja, tetapi bukan kelenjar di ketiak, tanpa diseksi kelenjar getah bening aksila. Yang kedua ada masektomi radikal modifikasi atau MRM. Adalah tindakan pengangkatan tumor payudara dan seluruh payudara termasuk puting areolar, disertai diseksi kelenjar getah bening aksilaris, serta benjolan di ketiak. Pembedahan lainnya yaitu breast conserving surgery atau BCS. BCS adalah pembedahan atas tumor payudara dengan mempertahankan bentuk atau kosmetik payudara. Secara umum, BCS merupakan pilihan pembedahan yang aman pada kanker payudara stadium awal dengan syarat tertentu. Tindakan yang dilakukan BCS yaitu adalah lumpektomi. Lumpektomi yaitu pengangkatan hanya pada jaringan yang mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. Yang kedua, ada terapi sistemik, yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan sel-sel kanker, baik dengan membunuh sel-sel atau dengan menghentikannya dari pembelahan. Cara kemoterapi diberikan tergantung pada jenis dan stadium kanker yang dirawat. Kemoterapi diberikan secara bertahap agar mendapat efek yang diharapkan dengan efek samping yang masih dapat diterima. Ketika kemoterapi dilakukan melalui mulut atau disuntikan ke pembuluh darah atau otot, obat-obatan memasuki aliran darah dan dapat mencapai sel-sel kanker di seluruh tubuh. Yang ketiga, ada terapi hormon. Terapi hormon adalah pengobatan kanker yang menghilangkan hormon atau memblokir aksi hormon dan menghentikan berkembangnya sel-sel kanker. Pengobatan ini dilakukan dengan mengatur produksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga resiko kanker payudara dapat dikendalikan. Yang keempat, ada terapi kanker bertarget. Terapi kanker bertarget merupakan pengobatan kanker yang menetapkan sasaran ciri khusus sel kanker. Terapi bertarget ini tidak membahayakan sel sehat atau sel normal. Selanjutnya, yang kelima, ada radioterapi. Terapi jenis ini digunakan jika penyebaran sel kanker telah diketahui secara pasti.
Selain dapat disinari pada area kanker yang berkembang, radiasi juga bisa dimasukkan melalui jarum atau selang yang di dekat lokasi tumor, bertujuan untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa di payudara setelah menjalani operasi. Prognosis dari kanker payudara bertujuan untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana perkembangan sel-sel kanker yang ada di payudara. Prognosis atau biasa disebut stadium memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, stadium 0 atau biasa disebut stadium awal. Pada pemeriksaan biasanya adanya benjolan-benjolan kecil namun belum adanya gejala. Yang kedua, stadium 1. Stadium 1 mulai adanya benjolan atau tumor berukuran kurang dari 2 cm, namun belum adanya penyebaran di daerah kelenjar getah bening dan juga organ-organ lainnya. Yang ketiga, stadium 2. Stadium 2 tumor berukuran sekitar 2-5 cm dan sudah adanya penyebaran di daerah kelenjar getah bening namun belum ke organ lainnya. Dan untuk angka harapan hidup 5 tahunnya sekitar 86-93%. Nah, yang keempat, stadium 3. Stadium 3 ini dibagi menjadi dua, ada stadium 3A dan juga stadium 3B. Stadium 3A, tumor bukan lebih dari 5 cm dan sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening namun belum ke organ lainnya. Nah, pada stadium 3A ini, penderita biasanya merasakan adanya pembekakan dan juga rasa gatal di bagian payudaranya. Dan untuk angka harapan hidupnya itu sekitar 72%. Nah, untuk stadium 3B, tumor bukan 1-5 cm atau lebih dari 5 cm. Pada stadium 3B ini, puting payudara sudah mulai tertarik ke dalam dan menempel ke dinding dada. Dan untuk angka harapan hidupnya sendiri yaitu 57%. Dan yang kelima yaitu stadium 4 atau biasa disebut stadium akhir. Pada stadium ini, sel-sel mulai agresif dan juga sulit untuk disembuhkan karena sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening dan juga ke organ-organ lainnya. Nah, itu dia teman-teman informasi mengenai penyakit kanker payudara. Semoga apa yang disampaikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha.